Polrestabes Medan menuai sorotan publik, khususnya Satreskrim Polrestabes Medan. Kali ini Polrestabes Medan diduga tidak bekerja profesional dengan penanganan laporan masyarakat. Ardila, seorang warga Medan, mengaku salah satu dari beberapa orang korban yang melapor di Polrestabes Medan tidak mendapatkan pelayanan baik dalam penanganan kasus penipuan yang ia laporkan hingga laporannya berjalan 2 tahun belum jelas. Dan 8, pada tanggal 8 Februari, saya selaku Ardila, saya di sini nggak senang, bahwasanya tanggal 13 Desember 2023, si pelaku ini udah pernah dijemput paksa ke Polrestabes Medan guna diambil keterangan sebagai saksi, dan saya pun ikut serta dalam membawa si pelaku ke Polrestabes. Terus di sini saya sangat-sangat kecewa dengan pihak aparat penyidiknya, SP Tobing, Kombes Tobing itu. Di sini tanggal 22 Januari dia udah ditetapkan sebagai tersangka. Terus kenapa dia kenapa nggak belajar dari nggak belajar dari pengalaman yang kemarin-kemarin, bahwasanya dia dimintai keterangan saksi aja dia nggak pernah hadir datang, mangkir, dan panggilan pertama udah dilayangkan dia nggak datang juga, dan sampai sekarang saya sama PH saya minta kejelasan sama penyidiknya, nggak pernah ada kejelasan. Di sini saya merasa kecewa atas penanganan aparat kepolisian Polrestabes, SP Tobing, Polrestabes Medan. Sampai 2 tahun ini, dia di surat ini saya memang dirugikan 85 juta. Lain lagi saya transfer 10 juta, 5 juta, ada lagi 8 juta sama istri si korban ini. Di luar dari itu si istri tersangka ini. Jadi saya kayaknya udah terlalu banyak kali lah habis selama 2 tahun ini sana kemari. Si tersangkanya, pengetahuan saya yang saya dapat dari info dari keluarga saya pun berusaha untuk mencari dia, dan sekarang si tersangkanya ini udah melarikan diri, entah kemana rimbanya nggak tahu, karena dia udah digelar tersangka, panggilan pertama dia nggak ada datang, nggak hadir, mangkir, dan dimintai keterangan dari si penyidiknya bahasanya nggak enak. Bahasanya mau ditahan, mau nggak ditahan, itu kewenangan penyidik. Setiap ditanya, dia selalu nanya kewenangan. Jadi saya sebagai masyarakat di sini, apakah nggak ada keadilan untuk saya dan ibu saya? Saya korban loh di sini. Untuk penjelasannya, ya katanya udah ditetapkan sebagai tersangka tanggal 14 itu kemarin, udah panggilan pertama. Ditanya lagi panggilan, tunggulah, kapan panggilan keduanya, belum tahu lah, tengok nantilah ditentukannya, kewenangannya penyidik lah itu, beginilah. Apakah pantas bahasa seorang penyidik kayak gitu untuk masyarakat? Jadi di sini kami harus memintai kejelasannya itu sama siapa kalau nggak sama aparat penyidiknya. Sementara bahasa penyidiknya kayak kurang kayak mana ya, kurang kooperatif lah gitu sama masyarakat, sama selaku PH saya. Ini saya dimintai adalah karena kemarin bahasa dimintai uang untuk gelar tersangka. Saya dipintai uang, Bu, ini Bapak Tobing minta uang tersangka, gelar tersangka, karena kan itu gelar harus dihadirkan peserta lah, beginilah begitulah. Jadi saya di sini bertanya, kenapa gelar tersangka itu harus dimintai pertanggungjawabannya uang itu dari saya, dengan saya di sini selaku korban. Jadi kalau saya nggak ngasih uang gelar tersangka itu, apakah masalah saya dipersulit gitu? Mungkin kayak gitu kan, karena saya minta kejelasannya pun nggak pernah ada kejelasan. Ardila menyampaikan,
Ia telah melaporkan kasus penipuan yang menimpanya di Polrestabes Medan dengan laporan polisi nomor LPB 164-2/2023 SPKT Polda Sumatera Utara tanggal 8 Februari tahun 2023. Ia mengaku telah ditipu oleh SRW dengan modus jual tanah yang berlokasi di Desa Bandar Klipa Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang dengan luas tanah 40 tanda kali 20 meter atau luas 809 meter persegi. Dari kasus penipuan yang dilakukan oleh SRW ini, Ardila mengaku ia dirugikan sampai ratusan juta rupiah. Ia juga menambahkan ia merasa ditipu dengan mengumbar janji-janji tanpa pernah membuktikan status tanah yang ia beli. Atas laporan polisi yang ia buat, Ardila menyampaikan bahwa SRW sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polrestabes Medan. Bahkan ia mengaku bahwa SRW sudah pernah ditangkap tapi dalam beberapa hari SRW diketahui sudah bebas. Mengetahui SRW tidak ditahan, Ardila kembali mempertanyakan status kasusnya ke penyidik Polrestabes Medan. Ardila mengaku tidak mendapatkan jawaban berarti dari kepolisian atas kasusnya. Bahkan polisi menurut Ardila banyak membuat alasan untuk mengulur-ulur waktu. Saya hadir di Polrestabes Medan untuk mempertanyakan status permasalahan saya tentang penipuan dan penggelapan yang dilakukan dengan keluarga saya sebesar 150 juta. Dan sudah 2 tahun lamanya masalah saya ini nggak ada kepastiannya. Setahu saya status tersangka sudah ditetapkan oleh Polrestabes Medan, tapi sampai saat ini tersangka belum juga ditangkap dan ditahan. Dan si pelaku sampai saat ini dalam pencarian keluarga saya, si pelaku sudah melarikan diri. Tidak ada di tempat, tidak ada di rumah tinggalnya. Harapan saya soalnya sering mempertanyakan masalah saya ini ke polisi penyidik Kanit M. Karo-Karo yang tidak pernah ada kepastian jawabannya yang jelas. Jadi saya nggak tahu harus bagaimana lagi kan. Jadi kenapa saya mempertanyakan masalah kepastian kasus saya ini. Setiap saya mempertanyakan masalah saya ini ditanya kewenangan penyidik lah. Jadi saya sebagai korban saya tidak berhak mendapatkan keadilan bersama keluarga saya. Jadi di sini saya sangat kecewa dengan pelayanan Polrestabes Medan, aparat hukum yang dipercaya oleh masyarakat, tapi tidak pernah memberikan pelayanan yang baik untuk saya sebagai masyarakat sampai 2 tahun lebih lamanya masalah saya ini tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Sementara si pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan dari pengalaman yang pertama, si pelaku ini sudah pernah ditangkap paksa, dijemput paksa dengan saudara saya dan tugas luar Intel Amer. Jadi dijemput paksa untuk dimintai keterangan saksinya. Jadi di sini saya sangat menyayangkan sikap Polrestabes Medan ini. Kenapa dia tidak belajar dari pengalaman yang sebelumnya? Bahwasanya dia sudah dijemput paksa, sudah ditangkap oleh pihak tugas luar, diserahkan ke Polrestabes Medan, dan sekarang udah ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa nggak ada pengalaman yang dari pelajaran yang kemarin gitu, maksud saya. Bahwasanya dia sebagai saksi udah dimintai keterangan sebagai saksi aja tidak pernah hadir, apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi di sini saya sangat menyayangkan sikap ketidakprofesionalan seorang polisi, seorang Kanit M. Karo-Karo dan penyidiknya. Setiap ditanya kepastian selalu bicara kewenangan. Jadi masyarakat itu tidak berhak mendapatkan keadilan seperti saya dan ibu saya yang selama 2 tahun ini. Rencananya ya harapan saya kasus ini biar bisa cepat selesai dan
kasus ini kalau misalnya tidak selesai juga, saya akan laporkan ke Polda ataupun ke Mabes. Mabes Polri untuk meminta keadilan yang seadil-adilnya untuk saya sebagai masyarakat kecil. Ketika menemui wartawan, Ardila mengatakan sangat kecewa dengan Polrestabes Medan. Atas kekecewaannya ia menyampaikan sudah pernah melaporkan penyidik yang menangani kasus laporannya ke Propam Polda Sumut, tapi semua tidak ada perkembangan. Ardila saat didampingi tim wartawan ke Satreskrim Polrestabes Medan untuk menemui penyidik dan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, penyidik dan Kasat Reskrim tidak berkenan ditemui, padahal diketahui saat itu penyidik ada di ruangannya. Tim wartawan sudah mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp hingga telepon berulang-ulang, Kanit Reskrim AKP M. Karo-Karo tidak memberikan tanggapan dan jawaban. Merasa tidak ada jawaban dan tanggapan, Ardila bersama tim wartawan memutuskan meninggalkan ruangan Satreskrim Polrestabes Medan. Ardila berharap Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto SIK, MH turun tangan dalam penanganan kasus penipuan yang dialaminya. Ia juga meminta Kapolda Sumut juga ikut menindaklanjuti laporannya di Propam Polda terkait ketidakprofesionalan anggotanya. Tim redaksi tuntaspos.tv melaporkan.